1942, setelah Belanda menyerah, Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Masa ini dikenal sebagai masa pendudukan Jepang. Selama bertahun-tahun, kalian berada di kekuasaan bangsa barat yang hanya mengambil keuntungan dari tanah ini, tanpa benar-benar peduli pada kalian. Tapi hari ini itu semua berubah. Ini benar untuk membantu. Kenapa mereka musuh? Hei warga sekalian, Jepang tidak datang untuk sebagai penjajah. Jepang datang hanya sebagai saudara tua. Saudara tua? Saudara tidak datang dengan tentara dan perintah. Aku tidak mengerti. Kalau kita datang membawa harapan, kenapa mereka tidak bersedia? Kepercayaan tidak datang dari kata-kata saja. Kalau mereka merasa aman, mereka tidak akan berhasil. Aku melihat seorang ibu di sana. Dia tidak terlihat seperti orang yang mendapatkan harapan. Di radio aku mengatakan semuanya baik-baik saja. Tapi melihat ini langsung semuanya berbeda. Mungkin mereka hanya belum terbiasa. Atau mungkin kita terlalu cepat berharap mereka percaya. Perintah tetaplah perintah. Perasaan mereka itu bukan tanggung jawab kita. Cukup! Selama mereka patuh, itu sudah cukup. Kami datang untuk membebaskan Asia dari penindasan bangsa barat. Kami hanya ingin melihat bangsa-bangsa Asia berdiri bersama, saling membantu dan hidup dalam kemakmuran. Kalimat-kalimat ini terdengar indah. Tapi, apakah mereka benar-benar mempercayainya? Kalian bukan lagi rakyat yang tertindas, tapi kalian adalah bagian dari masa depan. Bersama Jepang, kalian akan memiliki harapan, kekuatan, dan masa depan yang lebih baik. Saudara tua, Mungkin ini benar. Percayalah, kami tidak akan meninggalkan kalian. Jepang dan Indonesia akan berjalan bersama. Pelindung. Kalau mereka melindungi, kenapa kita takut? Mungkin ini demi kebaikan kita bersama. Kata-kata itu memang mudah dibuat indah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar sesuatu yang penting. Kalian tahu, dunia sedang berubah. Negara tidak lagi berada di bawah kekuasaan barat seperti dulu. Sekarang, Jepang hadir untuk membimbing dan melindungi kita. Sebelum kita mulai, mari kita ucapkan bersama-sama. Nippon Pelindung Asia. Nippon Pelindung Asia. Lebih jelas, ulangi lagi. Nippon Pelindung Asia. Bagus sekali. Jepang adalah pemimpin Asia. Jepang ingin melihat semua bangsa Asia hidup berdampingan tanpa penindasan. Sensei, apakah Jepang benar-benar akan membantu kita? Jepang datang dengan tujuan baik. Mereka ingin kita menjadi lebih kuat. Tapi ayah saya bilang dulu juga ada yang berkata seperti itu. Kadang, orang dewasa melihat dari pengalaman mereka. Tapi, sekarang adalah masa yang berbeda. Kenapa aku masih merasa takut? Takut itu wajar. Tapi, kalian harus belajar percaya. Kalian adalah generasi masa depan. Kalian harus menghormati Jepang.
karena Jepang melindungi kita. Dan dengan bekerja sama, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Ya, Sensei. Rakyat sekalian, terima kasih atas sudah berkumpul hari ini. Kami memahami bahwa perubahan yang terjadi belakangan ini tidak mudah bagi kalian. Kalian dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Namun perubahan ini bukan untuk menyulitkan kalian. Justru sebaliknya, ini adalah awal dari suatu yang lebih besar. Kami membentuk sebuah organisasi untuk rakyat. Organisasi ini akan menjadi tempat bagian kalian untuk bekerja sama, saling membentuk, dan membangun masa depan. Dengan bekerja sama dengan Jepang, kalian tidak lagi berdiri sendiri. Kalian akan menjadi bagian dari kekuatan besar Asia. Organisasi untuk kita Atau untuk mereka. Kalian akan belajar, bekerja, dan berkontribusi. Setiap usaha kalian akan membawa perubahan. Ini adalah kesempatan bagi kalian. Kesempatan untuk berperan dalam membangun masa depan yang lebih baik. Kalau ini benar, aku ingin ikut. Tapi kita akan melakukan apa sebenarnya? Apakah kita punya pilihan? Kami tidak memaksa, namun kami berharap kalian memahami pentingnya persatuan. Semakin banyak yang ikut, semakin kuat kita semua. Kalau ini demi keluarga, aku ikut. Aku tidak yakin. Ini seperti perintah, bukan pilihan. Ingatlah, masa depan tidak dibangun oleh orang yang diam. Masa depan dibangun oleh mereka yang berani melangkah. Dan hari ini, kalian diberi kesempatan itu. Melalui propaganda seperti Saudara Tua dan Gerakan 3A, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia. Laporan dari pusat sudah jelas, kita harus mempercepat pembangunan, dan itu membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Seberapa banyak yang kita butuhkan? Sebanyak mungkin, semakin cepat kita bergerak, semakin besar peluang kita dalam perang ini. Rakyat di sini belum sepenuhnya percaya. Kita harus membuat mereka percaya sebelum kita meminta lebih banyak dari mereka. Propaganda sudah berjalan dengan baik. Pidato, poster, radio, mereka mulai mendengar kita. Itu belum cukup. Mereka harus percaya, bukan hanya mendengar. Dan setelah mereka percaya, kita akan meminta mereka bekerja. Bukan meminta, mengarahkan. Bagaimana kalau misalnya mereka tidak mau? Kalau mereka menolak, kita harus paksa. Tapi kita bilang kita datang untuk membantu mereka. Kita datang untuk menang perang. Ingat itu. Propaganda adalah cara yang paling mudah. Kalau mereka percaya, mereka akan datang sendiri. Gunakan kata-kata jika perlu. Gunakan kekuatan jika harus. Kalau semua ini dimulai dengan kebohongan, bagaimana ini akan berakhir? Dengar kalian semua. Kalian dipanggil ke sini tidak untuk berdiskusi ataupun memilih. Kalian dipanggil untuk menjalankan kewajiban kalian terhadap Kekaisaran Jepang. Semua pria yang masih memiliki tenaga, maju ke depan sekarang. Kalian pikir dengan kalian diam saja, kalian bisa menghindari ini? Kalian pikir kalau kalian tidak bergerak, kami akan pergi begitu saja? Kesunyian kalian bukan perlawanan. Kesunyian kalian hanya membuat kami memilih siapa yang akan kami ambil. Lihatlah cara mereka berjalan. Bukan seperti orang yang akan bekerja. Seperti orang yang tidak tahu akan kembali. Mereka tidak butuh penjelasan. Mereka sudah mengerti semuanya, bahkan sebelum kita bicara.
Kalian akan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada diri kalian sendiri. Kalian akan membantu membangun masa depan Asia yang bebas dari penindasan bangsa Barat. Kalian semua akan diberi makan dan tempat tinggal. Jadi kalian hidupnya akan lebih baik daripada sekarang. Jangan bawa dia belum pernah pergi jauh dari rumah, dia tidak tahu apa-apa. Tolong bawa aku saja, jangan dia. Untuk apa diriku memilih engkau yang otak udang dan hanya tahu menangis? Tidak mengambil siapa yang siap, perang hanya mengambil siapa yang dibutuhkan. Kapten, menurutku ini bukanlah tindakan yang patut dilakukan. Patut atau tidak, itu di luar dari tanggung jawab kita. Kita hanyalah perintah dan tidak cukup kuat untuk menjalankan hingga akhir. Semua naik ke mobil bak sekarang, cepat! Kami datang membawa kata-kata tentang kehormatan. Tapi yang kami ambil adalah pilihan mereka. Dan tanpa pilihan, tidak ada kehormatan yang tersisa. Di dalam truk itu, semua omong kosong berhenti. Tidak ada propaganda, tidak ada kata-kata manis. Yang ada cuma kenyataan. Dan kenyataan itu keras. Tidak peduli enak didengar atau tidak. Cepat! Gerak cepat! Jangan ada yang berhenti! Jatuh satu. Sudah kelihatan dari tadi. Jangan berhenti. Dia sudah tidak sanggup, Tuan. Biarkan saja! Lanjut bekerja! Angkat atau tidak? Tidak usah, buang-buang waktu, biarkan saja. Dia masih bernapas. Yang lemah tidak dibutuhkan. Itu aturan. Air. Diam saja. Lanjut kerja, jangan mencari masalah. Dia bisa mati. Bukan urusan kita, target lebih penting. Kalian dengar? Terus kerja. Mereka kekurangan makanan, lalu buka tidak sembuh, dan telah habis obat juga tidak ada. Persediaan tinggal sedikit dong. Perban sudah dipakai ulang. Gunakan secukupnya, jangan berlebihan. Mereka butuh lebih dari secukupnya. Itu bukan keputusanmu. Kita hanya menjalankan yang ada. Dok, teman saya yang dua tidak dibawa ke dalam. Kenapa tidak dibawa? Yang masih bisa kerja bukan prioritas. Dia butuh perawatan sekarang. Semua di sini butuh pilih yang masih bisa dipertahankan. Air. Pelan-pelan. Jangan boros. Ini bukan boros, ini kebutuhan. Ikuti aturan. Cukup, kita lakukan sesuai kemampuan saja. Kalau semuanya dibatasi, bagaimana mereka bisa bertahan? Yang kuat akan bertahan, yang tidak tersisihkan. Kita bantu yang bisa dibantu, jangan bawa waktu. Baik, Dok.
Ini bukan bantuan, ini penderitaan. Dari awal memang begitu. Kita bilang datang untuk membangun. Nyatanya kita malah menghancurkan. Jaga ucapanmu, Sato. Salahnya di mana? Kamu juga lihat sendiri kan? Saya lihat, tapi saya juga tahu akibatnya kalau kita melawan. Kita bagian dari kebohongan itu. Mau diam atau tidak, tetap sama. Di proyek tadi ada yang jatuh lagi, tapi tidak diangkat. Sudah biasa, besok juga ada lagi. Biasa bukan berarti benar. Kalian terlalu banyak bicara. Energi dipakai untuk kerja, bukan mengeluh. Ini bukan soal mengeluh, tapi soal apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah perintah, itu saja. Mereka mulai bicara terang-terangan. Kalau didengar atasan, habis kita semua. Ada masalah di sini? Saya mendengar ada yang mempertanyakan tugasnya. Tidak ada masalah, hanya istirahat. Kami hanya bicara tentang apa yang terjadi. Tidak ada yang perlu dibahas. Semua berjalan sesuai rencana. Ingat posisi kalian. Tugas harus selesai. Tidak ada ruang untuk ragu. Kalau ragu dianggap salah. Ragu itu kelemahan. Bagus, pastikan tetap begitu. Siapapun yang menghalangi pekerjaan akan ditindak. Kembali ke posisi masing-masing. Kita tidak punya pilihan. Selalu ada pilihan. Tidak ada di tempat ini. Mereka mulai mempertanyakan semuanya. Itu tanda mereka masih sadar. Kalau semua tahu ini salah, kenapa tetap berjalan? Mereka makin lemah. Karena tidak cukup makan. Tidak ada yang sesuai dengan itu. Rakyat hidup sejahtera, pembangunan berjalan lancar, semua bekerja demi masa depan yang lebih baik. Benar itu? Mereka bilang kita sejahtera. Mungkin bukan kita yang mereka maksud. Rakyat mendukung penuh, tidak ada kesulitan berarti. Semua berjalan sesuai rencana. Ini tidak benar. Kita hanya membaca. Ayo. Rakyat hidup sejahtera. Itu yang kami katakan. Aku ikut membuat kebohongan itu. Kamu nggak sendirian. Tapi tetap saja kita yang menyampaikan. Yang salah bukan hanya yang berbicara, tapi yang tahu dan diam. Siapkan besok kerja dimulai lebih awal. Mengatakan hal yang salah lagi. Tapi kita tahu kenyataannya. Kita akan bilang lagi. Mereka bukan angka dokter, mereka manusia. Dia punya nama, namanya Tono. Dia baru berusia 7 tahun. Tadi pagi dia bertanya, kapan akan menikah? Berhenti menggunakan nama. Jika kita terus memikirkan kronologi mereka, kita akan hancur sebelum semuanya selesai. Emosi adalah penyewaan yang tidak bisa kita beli. Laporan dokter. Saya mendengar ada kegagalan lagi pada subjek terbaru. Benar, Komandan. Tubuh subjek tidak mampu menahan laju mutasi seluler saat serum disuntikan. Kita tidak punya banyak waktu. Oksigen di sektor 4 sudah di bawah 40%. Pusat menuntut hasil, bukan kantong jenazah. Mayor, kegagalan ini terjadi karena fasilitas kita tidak memadai. Kita butuh isolator tekanan tinggi yang ada di gudang pusat. Gudang pusat sudah dikunci atas perintah atasan. Mengambil barang dari sana sama saja dengan pengkhianatan militer. Cukup.
Saya tidak ke sini untuk mendengar keluhan. Mayor Sato, siapkan daftar prioritas seleksi. Pasien dengan peluang hidup di bawah 20% harus dilepaskan dari dukungan hidup mulai tengah malam nanti untuk menghemat oksigen bagi staf militer. Anda yang membunuh mereka secara sengaja. Itu pembunuhan. Ini adalah manajemen sumber daya, Iko. Jika kita melakukan itu, kita kehilangan sisa sampel penelitian kita. Maka percepat kerja kalian. Kapten Hiroshi, pastikan tidak ada informasi yang bocor keluar dari laboratorium ini, terutama kepada warga sipil. Mari, pulang. Apa yang harus kita lakukan? Di bangsal sebelah ada Aiko. Dia masih sangat kecil. Dia tidak akan masuk dalam prioritas. Kita tidak akan membiarkan Nakamura melakukan ini. Dokter Aki, bantu aku memeriksa ulang struktur molekul Tono. Pasti ada sesuatu yang kita lewatkan. Ambilkan sampel darahnya, Emiko. Cepat, sebelum mereka mematikan lampunya. Laporan dari pusat. Situasi perang memburuk, kota besar dihancurkan. Berdiri tegak, laporkan dengan jelas, jangan bicara setengah-setengah. Ya Tuan, serangan besar terjadi, kondisi Jepang semakin terdesak. Detail, kita tidak membuat keputusan dari kepanikan. Informasi terbatas Tuan, kekuatan musuh meningkat drastis. Dengarkan baik-baik, selama belum ada perintah resmi menyerah, kita tetap menjalankan tugas, tidak ada yang berubah. Siap Tuan. Tapi Tuan, kalau keadaan semakin buruk, Tidak ada. Kalau dalam perang, seorang tentara tidak bertanya, seorang tentara menjalankan perintah. Keraguan hanya mempercepat kekalahan. Siapapun yang goyah akan membahayakan semua. Dimengerti. dan jika kenyataan berbeda dengan perintah, Mayor? Kalau kamu masih berdiri di sini sebagai tentara, maka perintah adalah kenyataan. Kita tidak kalah, kita belum selesai. Semua kembali ke posisi masing-masing. Sekarang! Di saat itulah aku menyadari bahwa kebenaran bukan lagi yang terpenting. Yang terpenting adalah perintah. Semua tetap bekerja, jangan berhenti. Perintah tetap harus dijalankan. Tanpa komandan, siapa yang memastikan arah kita benar? Kadang, justru saat pemimpin tidak ada, kita melihat jelas apa yang sebenarnya terjadi. Kata-kata indah itu semakin lama semakin kosong. Air, tolong! Kita tidak bisa terus begini. Mereka butuh lebih dari sekedar perintah. Kalau kita berhenti, semua akan runtuh. Kita harus tetap bergerak. Tanpa Takeda, tanpa Hiroshi, mungkin inilah saatnya kita memilih sendiri. Kalau benar kita dilindungi, kenapa banyak yang tidak kembali dari proyek? Kami tidak butuh kata-kata indah. Kami butuh makanan. Kami butuh keluarga kami kembali. Tenang, jangan bicara sembarangan. Perintah tetap harus dijalankan. Perintah atau kebohongan? Kenapa tidak ada perintah hari ini? Biasanya sejak pagi sudah mulai. Ini terlalu sepi, seperti semua orang menunggu sesuatu. Jangan berpikir macam-macam. Kita tetap posisi sampai ada perintah. Perintah dari siapa? Sejak kemarin tidak ada satupun yang datang. Biasanya komunikasi tidak terputus selama ini. Ini tidaklah normal. Ada kabar lagi. Dan kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Apa itu? 2 kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dihancurkan. Dihancurkan? Maksudmu diserang? Bukan serangan biasa. Bom yang sebelumnya belum pernah digunakan
Kalau itu benar, perang ini sudah berubah arah. Cukup. Sebelum ada berita resmi, semua hanya rumor. Ini bukan sekadar rumor. Banyak unit lain juga sudah mendengarnya. Kalau pusat sudah diserang, bagaimana dengan kita di sini? Itu berarti kita ditinggalkan. Kita tidak ditinggalkan. Kita tentara sini. Kita bertahan. Bertahan untuk siapa? Tidak ada yang memberi perintah lagi. Mereka bahkan sudah tidak punya tenaga. Kalau kita terus memaksa, tidak akan ada yang tersisa. Kita bukan urusan kita. Lalu urusan siapa? Aku tidak mengerti lagi. Kita datang ke sini untuk apa sebenarnya? Kita bahkan tidak tahu apa yang sedang kita pertahankan. Kalau kabar ini benar, mungkin perintah selanjutnya bukan lagi tentang bertahan, Tapi tentang menyerah. Tidak ada yang berani mengatakannya. Tapi semua mulai menyadari hal yang sama. Perang ini mungkin sudah berakhir. Perintah sudah datang. Bacakan. Dari Pusat Komando, berdasarkan keputusan Kaisar, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Menyerah? Tidak, itu tidak mungkin. Jepang tidak pernah menyerah. Ini perintah langsung dari pusat. Kita tidak punya hak untuk menyangkalnya. Ini pasti kesalahan. Bukan kesalahan, ini kenyataan. Jadi benar, semua ini sia-sia. Kalau perang ini sudah selesai, kenapa tidak ada yang lega? Karena yang berakhir hanya perang, bukan penderitaannya. Mereka bahkan tidak tahu kemana sekarang. Banyak dari mereka tidak akan kembali lagi. Mulai hari ini, kita harus memberhentikan kegiatan. Dan tidak ada lagi perintah. Jadi ini akhirnya. Kami datang dengan keyakinan dan pergi dengan kekalahan. Tapi yang paling berat adalah apa yang kami tinggalkan di belakang. Kita boleh pergi sekarang. Pergi kemana? Aku bahkan tidak tahu ini di mana. Kampungku jauh sekali. Aku tidak yakin bisa sampai. Bangun, kita harus pulang. Cepat bangun. Mereka tidak bergerak. Mereka sudah terlalu lama bertahan. Kita terlambat. Kita bukan hanya kalah dalam perang, tapi kalah sebagai manusia. Setelah Jepang menyerah, tidak semua Romusa dapat kembali ke rumah mereka. Banyak yang meninggal di perjalanan, dan banyak yang tidak pernah diketahui nasibnya. Saya nggak banyak komen, tapi semoga
setelah perjuangan sebesar ini kami dapat nilai yang setara. Semoga semua perjuangan kami mendapatkan hasil nilai yang sepadan. Pertama-tama terima kasih kepada Miss Al untuk tugasnya yang sehingga memaksa kami tetap rajin dan tetap kreatif. Dan yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih dan banyak-banyak sangat amat terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau diajak kerjasama sehingga ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, semoga makin rajin ke depan. Bu, kami dah hitam nih Bu, tambah hitam gara-gara panas aku. Puji Tuhan, tugas yang diberikan Bu Albine selesai. Min. Terima kasih untuk Bu Albine untuk tugas sejarahnya. Di semester lalu kami ada dari pagi sampai malam. Sekarang kami panas-panasan sampai udah hitam macam empat kuali nih. Baju saya belengan sampai kayak gini. Tuh mereka teman-teman saya udah putih, udah hitam. Makasihlah untuk Makasihlah untuk semuanya. Next, thank you buat teman-teman and sorry juga buat teman-teman dalam 2 minggu ini mungkin ada aku nggak ikut dan ada aku ikut. Bentar lagi kita udah mau naik kelas 12. See you di tugas-tugas berikutnya. Oke. Halo Miss, makasih ya Miss atas tugasnya. Berkat tugas Miss, kami dapat banyak momen yang sebelumnya kami belum pernah rasain. Hitung-hitung bekal sebelum kami lulus nanti ya Miss. Bentar lagi kami naik kelas 12. Tugas Miss kami udah selesaikan dengan baik. Semoga dapat nilai yang memuaskan. Terima kasih kepada Bu Albine atas tugasnya. Berkat tugas Ibu, kami bisa jalan kaki ramai-ramai. Bisa naik apa? Makeup di spa ramai-ramai. Makan di rumah di spa. Makan di rumah di spa, tidur di rumah di spa. Itu aja. Dan terima kasih ya Bu atas tugasnya. Semoga sesudah ini kami bisa terinspirasi aktor. Terima kasih sudah membuat kami panas-panasan ya Miss. Semoga bisa bermanfaat lagi ke depannya. Tidak tahu apa manfaatnya. Terima kasih untuk segala panas-panasannya. Oke, jadi kita udah selesai. Saya mau ucapin terima kasih dulu lah ke teman-teman semua udah permohonannya. Akhirnya kita bisa selesai ya setelah panas-panasan dan berapa minggu, semingguan, dua minggu lebih kita shoot. Semoga dapat nilai yang maksimal ya dari Miss. Ibu, selamat. Maksudnya terima kasih Bu atas tugas yang diberikan dan alhamdulillahnya kami selesai semua meskipun dalam proses pengerjaannya kami mendapatkan yang perjalanan yang tidak lurus. Ada gini-gini ya. Ya, pokoknya itulah pembelajarannya. Terima kasih Bu. Sayonara. Satu, dua, tiga. GSC, Mampus. Makin dalam. Niprat cuy. Dalam ini isinya apa? Ya tas apa? Terus ternyata tas Jerry, anjir tas orang, cowok, degil-degil. Paden apa namanya nih? Lengkeng. Dapat. Rezeki. Oke. Belum besar padahal. Mana bisa? Ini kalau besar boleh lah kita sini diam-diam ya, Nak. Semoga keluarga Dispa, ibunya, mamanya, apanya, adiknya Dispa diberikan kesehatan. Hanya ini doa kami. Amin. Balik. Jam segini.
Oh, ranting sih ya lah. Au ah. Pakai payung nih. Tuh. Satu payung berlima. Satu payung berenam. Kayak penguin tau nggak? Wow, udah nyatu dengan tanah lah. 2, 3. Hidungnya slow-mo. Mereka bukan apa dokter, mereka manusia. Dia punya nama, namanya Tolong. Tiga, dua, tiga. Jel, lambaikan tangan. Apa kau bilang Om? Kau bilang apa? Bukan. Dia sudah tidak sanggup. Tidak tahu apa-apa. Tolong bawa aku saja, jangan dia. Udah. Satu, dua. Oh udah. Habisan dulu. Bawa dia belum pernah pergi jauh dari rumah, dia tidak tahu apa-apa. Bawa aku saja, jangan dia, hampir mirip. Kayak kena susah. Panas. Nah ya. Cepat, gerak cepat. Jangan ada yang berhenti. Wah, gembel belakang tuh. Gila, saya ilahi coba belakang. Oh, coba. Tato berdiri menatap gelapnya malam dan berkata, kalau semua tahu ini salah, kenapa tetap jalan? Benar. Tahu ini salah, kenapa masih berjalan? Kalau semua tahu ini salah, kenapa tetap jalan? 1, 2, 3. Kalau semua tahu ini salah, kenapa tetap berjalan? Ini gembel guys tuh, gembel. Tidak sendal kah? Aku sih ada bawa sendal kayak gitu Jel. Ya ganti ya barengan. Aku ganti loh. Gembel guys. Ih, enggak mau. Bye guys. Aku aja yang kau jangan. Belum mati.